قال المؤلف رحمه الله تعالى وأفاض علينا من نفحاته وبركاته تعبد بلا علم لا فلاح فيه. Ta'abbudun beribadah, bermula beribadah bila ilmin dengan tanpa ilmu, la falaha fihi, tidak ada keuntungan. Itu tidak ada keuntungan di dalamnya. Qala al-Imam al-Harari, telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, alladhi yata'abbadu, seorang yang beribadah bila ilmin dengan tanpa ilmu, la budda ayyahlika, la budda mestilah ayyahlika, bahwa akan tersesat ia. Ta'abbudun bila ilmin, ibadah, bermula ibadah bila ilmin dengan tanpa ilmu, la falaha fihi, itu tidak ada keuntungan di dalamnya. Fasadun kabirun, kerusakan yang besar. Alimun, seorang alim. Mutahattikun, yang melanggar atau yang sembrono. Apa sembrono? Ya melanggar apa yang dipelajarinya atau ajaran-ajaran agama. Wa akbaru minhu, dan lebih besar daripadanya, daripada alim. Mutahattik, jahilun mutanassik, seorang bodoh yang beribadah. Mengapa? Orang alim yang dia melanggar, artinya dia berbuat maksiat, tentu itu juga apa? Adalah fasad, kerusakan. Tetapi seorang yang bodoh, yang dia beribadah di atas kebodohannya, itu jauh lebih rusak daripada orang alim itu tadi. Karena orang alim faham bertaubat, kalau orang jahil tidak faham bertaubat. Orang alim sadar dia berbuat maksiat, orang bodoh dia meyakini apa yang dikerjakannya sebagai ibadah, padahal itu menyalahi syariat. Walaupun tetap dua-duanya adalah kerugian besar, tetapi seorang yang bodoh, yang ia beribadah di atas kebodohannya, jauh lebih rusak dibanding orang alim yang mutanassik, orang alim yang mutahattik. Fasadun kabirun alimun mutahattik wa akbar minhu jahilun mutanassik. Masya Allah. Hadza fasidun, ini alim. Fasidun itu seorang yang rusak. Wa hadza, dan ini al-jahil. Fasidun itu seorang yang rusak. Sama-sama rusaknya. Al-alimu bermula seorang alim, alladzi la ya'malu, yang tidak beramal bi'ilmihi, dengan ilmunya. Darurun, itu bahaya, ala nasi, atas manusia. Lakin al-jahila, akan tetapi seorang yang bodoh, al-mutanassik, yang dia beribadah, yang dimaksud dalam kebodohannya, asyaddu, itu lebih parah fasadan, pada kerusakannya. Li'annahu, karena dia al-jahil, ya'malu, berbuat atau beramal oleh dia al-jahil,
fid dhalali dalam kesesatan, wa ya'udduhu dan dia menganggapnya ad-dhalal, menganggap oleh itu al-jahil akan ad-dhalal haqqan sebagai kebenaran. Nah, kan susah ngebenerinnya kalau begitu mah. Dia anggap itu sebagai kebaikan, dia anggap itu sebagai kebenaran, padahal dia bergumul dalam kesesatan. Al-jahilul mutanassiku, al-jahilu bermula seorang yang bodoh, al-mutanassiku yang beribadah. Dalam kebodohannya, asyaitanu bermula setan, yal'abu bihi bermain-main oleh setan, bihi dengannya al-jahil. Dimainin oleh oleh setan. Masya Allah. Dan di zaman sekarang ini model kayak gitu banyak. Bahkan di zaman sekarang orangnya ngaku alim lagi. Dalam kebodohannya dia ngaku alim, padahal yal'abu bihi syaitan. Dia dimainkan oleh setan. Ngaku orangnya ahli tasawuf, ngaku orangnya ahli tarekat, padahal yal'abu bihi syaitan. Ini orang dimainin oleh setan. Al-muta'abbidu seorang yang beribadah min ghairi fiqhin dari tanpa faham terhadap ilmunya, tidak faham ilmu syariah, tidak faham ilmu agama. Kal himari seperti keledai, fit tahuni dalam at-tahun. At-tahun itu tempat penggilingan. Ya, semacam apa namanya, batu, di atasnya alat dari batu diputar oleh apa? Oleh binatang semacam keledai itu mutar. Jadi ini batu berputar, terus di dalam batu itu ada apa? Ada bahan makanan yang ditumbuk atau dihancurkan oleh batu tersebut. Semacam penggilingan tepung tapi alat tradisional. Muter gitu. Dasar himar, dasar apa ya? Keledai. Dia nyangka jalan udah jauh banget. Padahal muter aja di situ. Jalan udah panjang banget perasaan dia. Padahal apa? Muter aja di situ. Itu dia himar namanya itu. Iya. Al-jahilu bermula orang bodoh, al-mutanassiku yang beribadah, asyaddu fasadan lebih parah rusaknya, li'annahu karena dia al-jahilul mutanassik ya'malu beramal oleh dia lid-dhalali bagi kesesatan, wa ya'tabiruhu dan menganggap oleh dia hu akan itu ad-dhalal haqqan sebagai kebenaran. Kan susah kebenarannya jadinya. Orang dia menganggapnya dia benar. Ammal alimul mutahattiku, adapun seorang alim yang berbuat maksiat, ya'malul fusuq mengerjakan oleh al-alimul mutahattik al-fusuq akan kefasikan-kefasikan, wa huwa dan dia al-alim ya'lamu mengetahui annahu bahwa dia al-fusuq haramun itu haram. Sehingga dia dengan ilmunya ada harapan besar, bahkan harapannya untuk bertaubat daripada maksiatnya tersebut, memperbaiki kesalahannya, bertaubat dari maksiatnya. Oh, disitulah pentingnya ilmu. Katsirun minan nasi, banyak daripada orang-orang ya'khuduna mengambil oleh mereka at-tariqata akan tarekat al-qadiriyata awin naqsyabandiyata, ikut tarekat
Qadiriyah atau Naqsyabandiyah qabla ay yata'allamu, sebelum belajar oleh mereka ilmu dinid daruriyah, akan ilmu agama yang pokok. Dia tidak faham akidah yang lurus, akidah yang pokok, hukum-hukum atau ajaran-ajaran agama yang pokok, dia kagak paham, ikut-ikutan tarekat. Fayahlikun, maka sesatlah mereka. Nauzubillah. Di zaman sekarang ada itu kayak gitu tuh modelnya. Ikut tarekat dibuang gak betul. Praktek wudu kagak tahu. Rukun wudu kagak tahu juga. Ngeletakin niat wudu aja kagak tahu. Ulan lagi sholat kagak tahu juga praktek sholat. Ikut tarekat. Itu tarekatnya tidak akan memberikan manfaat bagi dirinya sedikit pun. Oh, di zaman sekarang kayak gitu itu banyak itu. Yahlikun, mereka tersesat. Walladzi yashtagilu, dan seorang yashtagilu yang sibuk bikasrati zikri, dengan perbanyak zikir, bila ilmin, dengan tanpa ilmu, kadzalika, demikian pula mereka yahlikun, akan tersesat mereka. Haka, telah menghikayatkan atau menceritakan li, bagiku, kata Syekh Al-Imam Al-Harari rahimahullah, telah menceritakan bagiku asy-Syaikh, oleh Syekh Ramadan Mulla, Syekh Ramadan. Qala, berkata Syekh Ramadan Mulla, li, bagiku, al-firqatul yazidiyatu, bermula kelompok Yazidiyah, allati ta'budu iblisa, yang menyembah oleh firqah Yazidiyah iblis, akan iblis, pemuja iblis. Ini kelompok ini namanya kelompok apa? Yazidiyah. Sababu hadhil firqati, sebab ini golongan, mansya'u hadhil firqati, timbulnya ini golongan, anna rajulan, bahwa seorang laki-laki, aliman, yang alim, fi biladil aqradi, di negeri-negeri Kurdi, negeri-negeri Aqrad, wilayah tempati oleh orang-orang Kurdi. Tuwfiya, wafat itu rajul alim, wa kana, dan ada, lahu, baginya itu rajul alim, ibnun, lahu, baginya itu rajul alim, ibnun, seorang anak laki-laki, jahilun, yang bodoh. Nassubuhu, mengangkat oleh mereka, oleh para pengikut ayahnya itu, akan itu anak, makana abihi, akan tempat ayahnya. Masya Allah, anaknya bodoh, tidak paham ilmu agama, karena dia anak orang alim, babanya mati, meninggal, anaknya diangkat oleh para pengikutnya untuk menduduki kedudukan ayahnya. Akhirnya apa? Memberikan fatwa ini itu dalam urusan agama, dalam kebodohannya. Hadzal ibnu, ini anak, al-jahilu, yang bodoh, an-nasu, bermula orang-orang, azzumuhu, mengagungkan dia, wabajjaluhu, dan menghormatinya. Karena anak seorang alim, pengganti ayahnya. Wah, oleh para pengikutnya disebut apa? Khalifat abihi, pengganti ayahnya, padahal anaknya bodoh. Fatanahu, telah membuat fitnah akan itu ibn asyaitanu, oleh setan. Maksudnya disesatin akhirnya itu oleh setan. Huwa, dialah itu anak, al-ibn, amila, membuat, lahum, bagi mereka, firqah, hadad dina, akan ini ajaran, itu ajaran sesatnya itu.
timbulnya dari anaknya. Anaknya gak paham tauhid, gak paham akidah, dimainin sama setan. Setan datang pada dia dalam mimpinya. Setan datang pada dia dalam hayalannya. Akhirnya dia apa? Berbicara urusan agama, berbicara urusan tarekat sesuai hawa nafsunya. Ini orang sesat dan menyesatkan orang lain. Nauzubillah. Ibnu hadha syaikhi, anak ini syaikh. Huwa sababu, dialah sebabnya. Huwa dialah al-ibn qadahum, membawa mereka al-firqah ila hadzal kufri, kepada ini kekufuran. Nauzubillah. Di zaman kita sekarang model kayak gitu juga banyak gitu. Ayahnya betul orang alim, ayahnya, tapi anaknya bodoh. Kemudian anaknya ini oleh jamaah ayahnya diangkat menjadi pengganti ayahnya yang sudah meninggal. Segala omongannya diikuti, segala fatwanya diikuti, padahal menyesatkan. Nauzubillah. Ini dia. Jadi penyebab kesesatan itu atau bahkan kekufuran itu utamanya adalah al-jahl. Utamanya adalah al-jahl, kebodohan. Al-alimu, adapun seorang alim, al-amilu, yang beramal dengan ilmunya, rahmatun, itu rahmat lil alamin, bagi seluruh alam. Ilmu tauhid. Qala al-Imam al-Harari, telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, hadza, bermula ini, barakatu ilmi tauhid, berkah ilmu tauhid. Nah, perkumpulan kita ini berkah ilmu tauhid. Apa yang kita fahami, kita pelajari, yang kita raih, berkah ilmu tauhid. Jama'atuna, jamaah kita, kata Syekh, insyaallah kita termasuk daripada jamaah Syekh Abdullahil Harari, masuk dalam kelompoknya sampai di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita dihimpunkan dengan Maulana Syekh Al-Imam Al-Hafiz Abdullahil Harari radhiyallahu anhu, dan para wali Allah lainnya juga dikumpulkan dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bermula segala puji lillahi, itu bagi Allah. Yata'allamuna, belajar oleh mereka, jama'atuna, ilmu tauhid, akan ilmu tauhid, alladzi kana, yang ada, alaihi, di atasnya ilmu tauhid, as-sahabatu, oleh para sahabat, sahabat Rasulullah, waman jaa ba'dahum, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, as-sahabah, dari kalangan tabi'in, kemudian turun kepada kalangan tabi'it tabi'in, ila hadzal 'asri, hingga zaman kita ini. Laisa aqidatan jadidatan, bukan akidah, bukan keyakinan yang baru. Apa yang kita yakini dalam masalah akidah, itulah keyakinan para sahabat dahulu, itulah keyakinan para ulama dari masa ke masa, mayoritas umat Islam, ahlus sunnati wal jamaah. Dan merekalah kaum Asy'ariyah Maturidiyah, karena ahlus sunnah tidak ada yang lain kecuali mereka, itulah ahlus sunnah. Siapa? Asy'ariyah Maturidiyah, yaitu para pengikut Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Usulul aqidati, pokok-pokok akidah, hiya, bermula dia, usulul aqidah allati kana 'alaiha, itulah yang ada di atasnya usul akidah, as-sahabatu, para sahabat Rasulullah. Itulah yang kita pelajari dan itulah yang kita yakini. Tidak ada yang baru.
ketika kita menjelaskan Allah bukan benda, Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Itu bukan keyakinan baru, itu akidah Rasulullah, itu diyakini oleh para sahabat Rasulullah. Sayyidina Ali berkata, kana Allahu wa la makana wa huwa al-ana ala ma alaihi kana. Allah ada tanpa permulaan dan tanpa tempat, dan setelah tempat diciptakan Allah tidak berubah, tetap ada tanpa tempat, tidak membutuhkan kepada ciptaannya. Akidah sahabat. Nah, maka bersyukur kita di atas keyakinan ini, akidah para sahabat, akidah ahli sunnati wal jamaah. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Tidak dikatakan di satu tempat atau di semua tempat, tidak dikatakan di satu arah atau di semua arah, tidak dikatakan ada di mana-mana, tidak dikatakan di langit atau bersemayam di atas arsy, tidak dikatakan terserah yang di atas. Tuh, hindari itu kata-kata merusak itu, menyalahi akidah, menyalahi tauhid. Yang benar, Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa arah. Nah, soal kemana pergi suruh ceramah, ini aja udah, Allah ada tanpa tempat. Kultum, ini aja udah, Allah ada tanpa tempat. Bahas itu, berkah ilmu tauhid, dan bahkan itu adalah ilmu pokok agama yang wajib disampaikan sebelum ilmu pokok agama yang lainnya. Masya Allah. Sebagian guru-guru kita, nih Sol, dengerin Sol, guru-guru kita mengatakan apa? Masyayikh kita mengatakan apa? Kalimatun rafa'naha farafa'atna. Apa artinya? Itu kalimat Allah mawjud bila makan, adalah kalimat yang kita angkat, kita tinggikan, maka kalimat tersebut meninggikan kita. Kalimat tersebut meninggikan derajat kita. Kalimat tersebut kita angkat, kita sebarkan, kita bela. Kalimat itu tauhid. Allah mawjud bila makan, Allah ada tanpa tempat. Maka dengan keberkahan itu kita diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimatun rafa'naha farafa'atna. Rafa'naha farafa'atna. Masya Allah. Ingat itu. Akidah tanzih. Kalimat sependek itu sangat penting untuk disampaikan kepada umat Islam, terutama orang-orang awam yang belum banyak faham akidah. Ini salah satu kalimat yang sangat pokok dalam akidah, dalam tauhid, dalam mensucikan Allah. Jadi kalau kita berzikir, jadi ada pernah kejadian, ada guru kita ini yang menyusun kitab ini, Maulana Syekh Jamil Halim rahimahullah, di mana kesempatan, di mana waktu beliau ceramah, maka yang disampaikannya Allah ada tanpa tempat. Aqidatut tauhid, aqidatut tanzih. Hingga satu waktu ada orang tua berbicaralah setelah selesai ceramah.
Orang tua ini semacam menyampaikan protes. Apa tidak ada materi lain yang disampaikan? Materinya itu aja. Seakan-akan protes. Kata Syekh, apakah engkau mensucikan Allah bertasbih, membaca tasbih, membaca tasbih subhanallah. Maka menjelaskan Allah mewujud bila makan bagian daripada mentasbihkan Allah, mensucikan Allah, dan bahkan itu lebih utama daripada zikir bertasbih. Paham soal? Apalagi orang tersebut begitu ditanya, coba saya sering menyampaikan dan kau protes. Apa perkataan Sayyiduna Ali terkait Allah ada tanpa tempat? Dia kagak bisa. Tapi dia bilang berulang-ulang. Disitulah orang itu. Kadang-kadang dia apa? Ditipu daya oleh setan sehingga dia apa? Kemudian menampilkan protes. Padahal dia sendiri nggak paham. Ditipu daya oleh setan. Atau itu kalimat ini sering diulang-ulang. Perkataan Sayyiduna Ali diulang-ulang. Innallaha khalaqal 'arsya izharan liqudratihi wa lam yattakhidhu makanan lidzatihi. Sesungguhnya Allah menciptakan 'arsy adalah untuk menampakkan tanda-tanda kekuasaannya, bukan untuk menjadikan tempat bagi zatnya. Engkau mengatakan ini senantiasa diulang-ulang. Coba sekarang ulangi. Hafal tidak? Kagak hafal. Berarti saya mengulang belum seberapa banyak karena engkau belum hafal. Bilang sama dia begitu. Kalau ada yang protes. Iya. 100 kali belum hafal, ulang lagi, terus gitu. Syekh Abdullah umurnya 100 tahun habis dalam mengajarkan aqidatut tauhid ini. Aqidatut tanzih, Allah ada tanpa tempat. Maka keberkahan ilmu tauhid yang beliau ajarkan menyebar ke seluruh dunia ini. Coba ilmunya Syekh Abdullah sampai ke Indonesia. Banyak jamaahnya, banyak murid-muridnya. Belum lagi negara-negara lain. Barakatu ilmi tauhid. Tidak ada firqah-firqah atau jamaah-jamaah yang lain menyebarkan dengan giat aqidatut tanzih ini. Allah ada tanpa tempat, enggak ada. Kalau bukan kita siapa lagi? Padahal itu adalah inti tauhid. Inti tauhid. Meyakini bahwa Allah tidak menyerupai ciptaannya. Itulah inti sulbul akidah. Inti sarinya daripada akidah, meyakini bahwa Allah tidak ada keserupaan baginya. Allah bukan benda, sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat benda. Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Tuh, jadi jangan bosan itu. Di mana tempat, udah itu aja bahas. Allah ada tanpa tempat. Itu soal. Di rumah ulang-ulang depan anak kamu, Allah ada tanpa tempat. Gitu. Supaya itu apa? Terus menempel di kupingnya, menempel di hatinya. Jadi akidah dia. Oh, ini punya anak selin dangdut mulu, dangdut. Jadi artis. Terus goyang dompet. Rusak. Itu soal. Dari kecil suruh ngucapin Allah mawjud bila makan. Allah ada tanpa tempat. Allah ada tanpa arah. Begitu. Paham ibu-ibu? Tante-tante paham?
Tante-tante. Lanjut. Qila dikatakan lisyaikhi, bagi syekh Al-Imam Al-Harari, lima nu'allamu ilmu tauhid, mengapa diajarkan kepada kami ilmu tauhid? Yang diajarin ini mulu ini itu, enggak ada materi yang lain, ini mulu tauhid, mulu tauhid. Fil majalisil ammati, di majlis-majlis umum, yaquluna, berkata oleh mereka itu orang-orang, ada ini perkara la nasma'uhu, kita tidak pernah mendengarnya, kata mereka. Masa ini begini tauhid mengatakan Allah ada tanpa tempat. Yu'jabuna bihi, mereka merasa aneh dengannya. Fa'ajaba, maka menjawab oleh Syekh rahimahullah, hadza alladzi kana alaihi ajdaduhum, hadza bermula ini, alladzi yang kana ada alaihi, di atas, alladzi ajdaduhum, oleh kakek-kakek mereka. Sebenarnya itu keyakinan bahwa Allah ada tanpa tempat adalah keyakinan umat Islam turun-temurun dari dahulu. Moyang-moyang kita di atas itu keyakinannya. Lakin akan tetapi mereka taruku hadza, meninggalkan oleh mereka hadza, akan ini akidah. Wa aqbalu ala ulumid dunya, dan mereka menghadap kepada ilmu-ilmu dunia. Ilmu tauhid, ilmu agama dilupakan. Wa illa, dan jika tidak, fa ajdaduhum, maka moyang-moyang mereka, ajdadu ahli Lubnan, moyang-moyang para penduduk Libanon. Ini karena Syekh ada di Libanon. Hadzal ladzi kanu yata'allamunahu, inilah yang ada mereka dahulu mempelajarinya, yaitu ilmu ahli sunnati wal jamaah. Persis kita pun di Indonesia, moyang-moyang kita dahulu di atas keyakinan ini. Aqidat ahli sunnati wal jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, berkeyakinan Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Cuman aja di zaman sekarang anak-anak muda kagak mau belajar. Sekalinya belajar kepada kelompok sesat. Sisanya yang lain yang dipelajari urusan dunia. Bagian yang belajar ilmu agama bergurunya kepada orang-orang Wahabi, kepada orang-orang musyabbihah, mujassimah. Nauzubillah. Sama persis di wilayah kita atau di beberapa negara yang lain bahkan. Huwa, dia ilmu tauhid, kana hadzal ladzi yata'allamuhu, inilah yang dipelajari akan itu ilmu tauhid, man kanu, oleh orang yang adalah dahulu mereka, huna, di sini di Libanon, wa fi Suriya, dan di Syria, wa ghairiha, dan selainnya, minal biladil islamiyah, dari negeri-negeri Islam, termasuk di Indonesia. Moyang-moyang kita itu dahulu di atas akidah ini, akidat ahli sunnati wal jamaah. Satu mereka, satu di atas akidah ini. Baru terjadi perpecahan itu di sekitar tahun 1926 dengan didirikannya organisasi yang disebut dengan Syarikat Islam. Kemudian timbullah organisasi Muhammadiyah. NU belum muncul, Muhammadiyah duluan. Oh, sebelum itu bahkan, sebelum itu. Nah, di tahun 1926 itu barulah kemudian muncul NU. Jadi NU itu hanya semacam wadah saja. Padahal sebelumnya, sebelum ada Muhammadiyah, semuanya di atas akidah yang sama, akidat ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Karena ada Muhammadiyah,
yang menyalahi asas pokok akidah Ahlussunnah, maka kemudian muncullah NU. Awal mulanya NU ini, awal mulanya terbentuk sebuah organisasi dari dibentuknya sebuah perkumpulan disebut Komite Hijaz namanya. Karena orang-orang Wahabi di Saudi mau menghancurkan makam Rasulullah, para ulama di Indonesia yang notabene ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah membuat perkumpulan, kemudian perkumpulan ini diutus ke Saudi untuk mencegah penghancuran makam Rasulullah. Kemudian pulang dan tidak dijadi dan tidak dihancurkan. Alhamdulillah sampai sekarang. Kalau enggak Saudi kualat nanti. Makam Rasulullah mau dihancurkan. Nauzubillah. Pulang Indonesia, komite ini, tim ini, kemudian dengan prakarsa para ulama saat itu yang diketuai oleh Mbah Khalil Bangkalan, jangan dibubarkan. Tim ini jangan dibubarkan. Dari situlah kemudian terbentuk wadah disebut dengan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu makna artinya kebangkitan para ulama. Jadi untuk menentang faham ajaran Wahabi. Nah, sebelum ada Muhammadiyah di Indonesia, dan walaupun sebelum ada NU, umat Islam di Indonesia di atas keyakinan yang sama, aqidat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi munculnya NU untuk meneguhkan aqidat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Asy'ariyah, Maturidiyah di atas mazhab Syafi'i. Walaupun juga dalam fikih mazhab yang lain betul. Malikiyah, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hambali yang murni. Adapun orang-orang Wahabi, mereka mengaku mazhab Hambali itu pengakuan palsu. Pengakuan palsu. Yang ada mereka menyalahi mazhab Hambali. Nah, dalam akidah, jadi tujuan dibentuknya Komite Hijaz ini adalah untuk apa? Yang kemudian lahir organisasi NU ini adalah untuk apa? Untuk meneguhkan, mewadahi aqidat Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nah, makanya ajdaduna, jadi moyang-moyang kita dari dahulu itu sebenarnya di atas keyakinan ini. Nah, itulah pula yang dinyatakan oleh Syekh Abdullah Al-Harari kepada para penduduk Lebanon dan sekitarnya, termasuk di Syria. Moyang-moyang mereka itu di atas akidat Ahlus Sunnah. Karena itu akidah yang turun-temurun diwarisi oleh para ulama dari sahabat Rasulullah. Hanya kemudian apa? Anak-anak mudanya atau orang-orang zaman sekarang karena dilalaikan oleh ilmu-ilmu dunia, maka kemudian akidah Ahlus Sunnah ini banyak tidak dipelajari, banyak dilalaikan, sehingga ketika dijelaskan kepada mereka ini akidah tauhid, ini akidah tanzih, Allah ada tanpa tempat, mereka bilang, wah aneh ini, ajaran dari mana ini? Ini tandanya ini orang emang kagak ngaji ini. Blow on. Tahu soal blow on? Suruh ngaji. Kalau benar ngaji, paham sejarah, paham kitab-kitab para ulama yang sudah sekian ratus tahun, dia akan mendapati bahwa akidah ini Allah ada tanpa tempat, itu ditulis dalam berbagai kitab para ulama kita. Ditulis. Syekh Hashim, Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam beliau yang merintis pendirian Jam'iyat Nahdlatul Ulama, dalam risalah kitab atau risalah yang beliau tulis berjudul At-Tanbihat Al-Wajibat,
liman ya'malu al-maulid bil munkarat. Nama risalahnya begitu. Di muqaddimah kitab ini beliau mengatakan apa? Wa ashhadu an la ilaha illallah al-munazzahu anil jismiyati wal jihati wal makan. Muqaddimahnya. Ya tentu kitab ini berbahasa Arab. Yang jadi masalah anak-anak zaman sekarang sok-sokan belajar ilmu agama, baca kitab kagak becus, bahasa Arab kagak becus. Gitu kita ajarkan kepadanya aqidatut tauhid, dia protes. Dasar bloon. Tolol. Wah, udah ngomong kasar aja udah. Oh, tolol mau diapain lagi? Emang tolol. Nih, kita baca. Beliau menyebutkan apa? Hasyim Asy'ari mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah al-munazzahu, yang suci dia Allah, anil jismiyati, dari sifat-sifat kebendaan. Wal munazzahu anil jismiyati wal jihati wal makan, juga suci dari arah dan tempat. Syekh Nawawi Banten dalam kitab tafsirnya, dalam kitab tafsir Tafsirul Munir li Ma'alimit Tanzil, beliau mengatakan Allah ada tanpa tempat. Beliau mengatakan dalam tafsir suratul A'raf pada firman Allah tsummastawa 'alal 'arsy, beliau mengatakan apa? Wal wajibu 'alaina an naqta'a bi kaunihi ta'ala munazzahan 'anil makan wal jihah. Wajib atas kita untuk meyakini secara pasti bahwa Allah Maha Suci daripada tempat dan arah. Akidah. Jadi akidat ajdadina, itu akidah moyang-moyang kita yang telah mereka warisi turun-temurun dari para ulama sebelumnya. Nah, jadi itu bukan barang aneh. Kalau ada orang mengatakan itu barang aneh, ini orang berarti emang kagak belajar. Ini orang berarti apa? Tidak faham ilmu agama. Lanjut. Lakin, kata Syekh Abdullah, lakin akan tetapi ba'da an ihtallat, setelah menjajah Faransa oleh Perancis, hadhil bilada, akan ini negeri, itu Libanon dijajah oleh Perancis. A'radun nasu, berpaling oleh orang-orang an ta'allumi ilmi al-aqidati, dari mempelajari ilmu aqidah, ilmu tauhid, berpaling daripada ilmu tauhid. Wa akafu, dan terjerumus oleh mereka ala ulumid dunya, konsentrasinya hanya dalam ilmu dunia. Setelah dijajah Perancis, kurang lebih Indonesia pun begitu. Setelah melewati atau diduduki oleh penjajahan, banyak orang-orang yang disibukkan dengan ilmu dunia karena diarahkannya begitu supaya orang-orang tidak belajar ilmu agama. Qalu, berkata oleh mereka, ahadun min hadhil biladi, ahadun, seseorang, min hadhil biladi, daripada ini negeri-negeri, lamma yasma'u, ketika mendengar oleh dia, ahadun usul al-aqidati, akan pokok akidah ini, padahal pokok akidah ini tentang kesucian Allah dari menyerupai makhluknya, pokok akidah. Ketika dia mendengar apa? Ya'udduhu, menganggap oleh dia akan itu apa yang didengarnya, ma yasma'u syai'an ghariban, sebagai sesuatu yang asing. Wa huwa, dan padahal dia, apa yang didengar olehnya, laisa syai'an ghariban, bukan sesuatu yang asing, bin nisbati li ajdadihim, jika dinisbatkan atau bagi moyang-moyang mereka. Kalau yang orang moyang-moyang mereka, kakek mereka udah faham bahwa itulah akidah, itulah tauhid, itulah ahlus sunnah wal jamaah, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Nah, anak-anak sekarang pada bilang, itu aneh, itu akidah, mengatakan Allah ada tempat-tempat, itu akidah
Kata mereka akidah mu'attil, sama juga dengan keyakinan orang ateis. Orang ngomong gitu tolol gitu, emang kagak pernah belajar gitu. Iya. Orang kalau mau belajar, faham kitab-kitab para ulama terdahulu, maka sesungguhnya itu adalah akidah umat Islam dari masa ke masa. Nah, makanya di sini penting kita mengajarkan kalimat sependek ini. Allah ada tanpa tempat, dimanapun ajarkan. Perdengarkan kepada siapapun yang belum pernah mendengar, atau yang udah mendengar sekalipun, ulang-ulang terus supaya apa? Menancap dalam hatinya. Nah, anak-anak itu ajarin begitu. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Itu sangat-sangat pokok dalam masalah akidah. Wallahu a'lam bishawab.